Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para undangan yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di acara seremoni program penyaluran bantuan Yayasan Bahjatun Nufus Pondok Tasawuf Underground bersama UPZDK Permata Bank Syariah dan Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia di tanggal 22 Januari 2022 ya, Masya Allah sudah masuk di 2022. Hari ini diawali dengan hujan. Kalau tadi melihat beberapa wilayah diguyur hujan pagi ini, semoga hujan itu memberikan keberkahan di acara kita pagi ini. Tentunya dengan itu mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW untuk keluarganya serta para sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah, saya Fitri Fauzia atas nama pembawa acara dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia yang akan memandu acara sampai akhir acara nanti. Tentunya kami ucapkan selamat datang dan yang kami hormati Bapak Dedi Venalosa, Direktur Edukasi dan Kemitraan Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Dan yang kami hormati selamat datang Bapak Herwin Bustaman selaku Direktur Unit Usaha Syariah Permata Bank, serta yang hadir di ruang offline, tepatnya di Yayasan Tasawuf Underground, ada Ustadz Habibullah selaku Ketua UPZDK Permata Bank Syariah, Bapak Hadi Wijaya selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Kerjasama UPZDK Permata Bank Syariah, serta yang kami hormati Ustadz Halim Ambia MA selaku Ketua Yayasan dan Pengasuh Pondok, Bapak Abdul Hamid Mahmudi selaku Pengurus Yayasan, dan Bapak Ade Irfan Abdurrahman selaku Pengurus Yayasan. Tentunya yang kami hormati selamat datang segenap jajaran manajemen UPZDK Permata Bank Syariah di ruang online maupun offline, serta seluruh keluarga besar manajemen dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia dan dari keluarga besar Yayasan Bahjatun Nufus Pondok Tasawuf Underground yang kami hormati. Acara akan semakin hikmat. Kita akan mendengarkan dan kita awali dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Murianto selaku staf pendayagunaan Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan. Oh ya. Berdiri aja. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتنة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih jazakumullah khair untuk Bapak Murianto atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Kini kita memasuki sambutan-sambutan yang akan diawali oleh Bapak Dedi Venalosa selaku Direktur Edukasi dan Kemitraan Zakat Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia. Kepadanya kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Fitri, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Tentu yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam suasana yang begitu khusyuk di dalam acara pemberian bantuan kepada Yayasan Bahzatun Nufus Pondok Tasawuf Underground. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang disertai dengan keberkahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat-nikmat tersebut bisa membuat kita semakin taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, para keluarga, dan para umat beliau yang tetap istiqomah terhadap nilai-nilai yang beliau ajarkan kepada kita semuanya. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyapa kepada tamu-tamu kami semua, tamu-tamu yang kami hormati dan kami muliakan, kepada jajaran direksi dan juga manajemen dari Bank Permata Syariah dan juga rekan-rekan kami dari UPSDK Bank Permata Syariah. Yang kami hormati Bapak Herwin Bustaman selaku Direktur Unit Usaha Syariah Permata Bank Permata Syariah. Kemudian juga yang kami hormati Ibu Din selaku Direktur Kepatuhan Bank Permata dan juga merangkap di UPSDK selaku Dewan Pengawas. Kemudian yang kami hormati Ustadz Habibullah selaku Ketua UPSDK Permata Bank Syariah dan juga Bapak Fedi Fadilah selaku Wakil Ketua UPSDK Permata Bank Syariah. Kemudian juga Bapak Hadi Wijaya, coach kami yang begitu banyak memberikan inspirasi dan ilmu kepada kami, yang juga beliau merupakan Ketua Kepala Bidang Perencanaan Kerjasama UPSDK Permata Bank Syariah.
Kemudian juga yang kami hormati segenap tuan rumah Yayasan Bahjatun Nufus Pondok Tasawuf Underground, yang pada saat ini ada Ustadz Halim Ambia MA, yang beliau merupakan ketua yayasan dan juga pengasuh pondok. Kemudian juga ada Bapak Ustadz Abdul Hamid Mahmudi, beliau merupakan pengurus yayasan. Dan yang terakhir Ustadz Ade Irfan Abdurrahman, beliau juga merupakan pengurus yayasan. Dan juga segenap tamu-tamu yang hadir baik secara online ataupun offline yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, salam hormat dari kami dan juga rasa terima kasih dari kami mewakili manajemen dan juga keluarga besar Inisiatif Zakat Indonesia atas kerjasamanya selama ini. Dan juga pada saat hari ini, alhamdulillah, di Pondok Tasawuf Underground ini, kami dari Inisiatif Zakat Indonesia bersama dengan teman-teman UPZDK Permata Bank Syariah menyalurkan bantuan pada kesempatan hari ini berupa bantuan untuk operasional dan juga pembinaan di pondok pesantren dan juga perlengkapan ibadah. Nah, mudah-mudahan bantuan-bantuan yang kami berikan ini, yang merupakan bantuan dari rekan-rekan kami di Permata Bank Syariah, kami mengeksekusinya di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bagi terutama untuk pondok pesantren, pondok tasawuf underground ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bisa juga digunakan secara maksimal. Dan tentu saya mewakili manajemen Inisiatif Zakat Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bank Permata. Dalam kali ini rekan-rekan kami di UPZDK, ini merupakan kerjasama yang sangat baik, yang mudah-mudahan bisa terus berlanjut, dan di 2022 ini juga masih banyak sekali program-program yang akan kami kerjasamakan dengan rekan-rekan UPZDK Permata Bank Syariah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pekerjaan kita ini, dan juga tentu kami dari Inisiatif Zakat Indonesia mendoakan agar pihak-pihak yang terlibat dalam acara ini, Pondok Tasawuf Underground yang di bawah Yayasan Bahjatun Nufus, mudah-mudahan bisa terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala urusannya, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama rekan-rekan kami dan juga para pegawai di Bank Permata Syariah. Itu mungkin dari kami. Sebelumnya juga saya mengucapkan mohon maaf jika seandainya di dalam persiapan acara ini baik ada hal-hal yang kurang berkenan barangkali yang kami lakukan, baik secara mungkin tidak sengaja ataupun juga hal lainnya. Mungkin itu dari saya, Mbak Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dedi Venalosa selaku Direktur Edukasi dan Kemitraan Zakat Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Kini kita juga ingin mengenal dari Permata Bank dan juga UPZDK Permata Bank Syariah, maka dengan itu kami mengundang untuk dapat memberikan sambutan dengan hormat dari tamu kehormatan kami, Bapak Herwin Bustaman, jika berkenan Bapak untuk bisa memberikan sambutannya selaku Direktur Unit Usaha Syariah Permata Bank. Silakan Pak Herwin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fitri. Yang saya hormati Pak Dedi Venalosa, ya Direktur Edukasi dan Kemitraan Siswa. Kemudian juga Ustadz Halim Anbia, Ketua Yayasan dan Pondok Yayasan dan Pengasuh Pondok, Ustadz Abdul Hamid Mahmudi, Ustadz Ade Irfan Abdurrahman dari Yayasan juga, kemudian dari teman-teman di IZI, Kang Ardani, GM-nya Zakat Funding IZI, kemudian juga ada Ustadz Rosihan, ya, dan juga tentu teman-teman dari Pondok Tasawuf Underground dan juga teman-teman Permata Bank Syariah. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebenarnya dari namanya ini cukup menarik, Tasawuf Underground gitu ya. Di sisi satu
di satu sisi, tasawuf itu mencerminkan sesuatu yang putih, yang lembut, gitu ya. Di sisi lain underground biasanya cirinya itu hitam, keras, ya. Tapi ada satu common tema yang sama kalau saya lihat, ya. Dua-duanya itu anti mainstream, sudah mempunyai idealisme dan sebagainya. Menarik sih, saya sebenarnya ingin sekali datang ke tempat ini, ya. Justru kalau saya bukan untuk pembukanya, saya pengen belajar, gitu ya. Ini saya pengen belajar tasawuf, saya pengen juga ketemu teman-teman yang dulu di underground yang mengikuti program-program ini, gitu ya. Apa yang membuat mereka tertarik untuk mengikuti program ini? Karena terkadang saya suka nonton tuh kalau di YouTube gitu, nonton mualaf gitu ya, tergelitik gitu. Kadang-kadang kok ada orang yang dari tidak pernah terekspos dengan Islam, tapi bisa jadi langsung belajar bahasa Arab, sekolah di Madinah, dalam 2 tahun udah bisa jadi dai. Gitu. Jadi memang rahmat Allah itu tidak bisa dibatasi oleh apapun gitu. Ya, sama sekali tidak pernah melihat tidak ketemu orang Islam, hanya melihat berita terus tergelitik untuk belajar mengenai Islam terus masuk Islam. Gitu. Jadi saya sih ingin sekali mungkin suatu saat nanti main ke Ciputat. Sebenarnya dekat dari rumah saya, main kalau pas lagi ada kelasnya, jadi saya bisa belajar sekalian ya. Dan kalau mungkin untuk detail programnya sih, kalau dengan Izzy kami sudah cukup lama bekerja sama, dan mungkin nanti Ustadz Habib ada yang memberikan sambutan ya, Mbak Fitri ya, yang nanti lebih detail program apa saja sudah kita lakukan dengan Izzy ya, karena yaitu salah satu peran yang membedakan antara perbankan konvensional dengan syariah adalah di syariah itu selain memang strukturnya itu sesuai dengan prinsip syariah, tapi aspek sosialnya juga tidak boleh dilepaskan. Itu merupakan salah satu kewajiban dari perbankan syariah itu sendiri. Demikian saja dari saya. Terima kasih Mbak Fitri untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herwin, terima kasih banyak. Ini Pak Herwin Bustaman selaku Direktur Unit Usaha Syariah Permata Bank yang telah meluangkan waktunya bersama-sama dengan kami di acara hari ini. Dan tentunya tadi disampaikan juga oleh Pak Herwin Bustaman, kita akan mendengarkan sambutan atau secara detailnya program kerja sama ini bersama UPZDK Permata Bank Syariah dari Ustadz Habibullah selaku Ketua UPZDK Permata Bank Syariah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi anzala baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah, puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan yang tak terkira dan kebanggaan bagi kami, sekaligus suatu rasa bangga yang luar biasa yang bisa hadir di sini. Terima kasih Ustaz Halim Andia, pimpinan Yayasan Masjid Al-Nufus Pondok Tasawuf Underground. Alhamdulillah, semuanya kita hadir di sini. Mohon izin kami menyapa dan mengucapkan Bapak Dedi Penalosa, Direktur Edukasi dan Kemitraan Siswa Inisiatif Zakat Indonesia, yang kami hormati dan kami banggakan, serta Bapak Ibu komisaris kami ya, Direktur Permata Bank, yang juga sekaligus sebagai dewan pembina kami, dewan pembina dan pengawas dari UPZ DK Permata Bank Syariah. Ada Pak perusahaan Bu Ida, Bapak Adanya sedikit, dan kawan-kawan syariah kami yang juga mengenalkan kami ke dan alimnya. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad
Dr. Jain Mubarak. Salam dari jajaran pembina dan pengawas serta kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Yang kami hormati Ustaz Halim Anbiya tentunya sebagai tuan rumah, Masya Allah, dari perjuangan yang luar biasa pastinya Ustaz. Semoga Allah kuatkan Ustaz di jalan ini dan Allah berikan kekuatan kemudahan dan semangat yang terus menerus yang sehingga Allah menjadikan ini menjadi besar, menjadikan ini menjadi kuat, dan teman-teman semuanya saling bersinergi ya, kita bahu membahu untuk mengembangkan manfaat kebaikan yang kita ini. Terima kasih Bapak Muhammad Al-Bani yang berkatan di sini, Ustaz Rosihan dan Pak Hamid Mahmud pengurus yayasan, dan juga Bapak Ade Irfan Abdul Rahman pengurus yayasan Tentang Jatuh Lupus Pondok Pesantren Background, dan yang dibanggakan dan dicintai karena Allah ini teman-teman dari pengurus unit pengelola zakat dan kebajikan permasalahan syariah hadir di sini. Alhamdulillah Mbak Dewi Kadila, beliau adalah wakil ketua dari PJTK permasalahan syariah. Kemudian ada Ibu Citra Wijanti, beliau bendahara Pak yang punya uangnya. Jadi mobilnya saya ini namanya Citra. Alhamdulillah. Dan juga rekan-rekan yang lain yang hadir secara online, ada Pak Dian Anggraini selaku sekretaris di UPZ. Pak satu lagi yang akan memberikan motivasi supaya kita nih hadir di sini ya. Tadi saya beliau nanti mungkin akan sedikit dari kepada teman-teman nanti ya. Beliau kalau digitalnya tekanan emisi, kemudian kita jawab. Dan beliau yang paling banyak ininya anaknya sehingga memang kita harus banyak belajar. Jadi memberikan tawaran bagi kita ya, bagaimana buatnya kita harus memperkuat keturunan kita yang ada banyak dan berkualitas. Kemudian ada Mas Ari ya, Mas Ari Sulistianto Nugroho sebagai koordinator bidang administrasi dan umum. Ada Kang Hari Kurniawan, mungkin masih di Bandung ini beliau, koordinator bidang penyaluran dan pelaporan, dan Teh Nina Merdiani, manajer operasional. Nah, teman-teman semuanya, saudara-saudara kita karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senantiasa berada dalam keselamatan, kita memberkati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini, bersilaturahmi di sini. Kemudian ketemu nih dengan rekan-rekan semuanya, dengan saudara-saudara kami. Insyaallah mudah-mudahan ini Allah berkahi nanti di sini. Insyaallah kata Rasulullah SAW ini majelis yang dilakukan dan nanti Allah bangga-banggakan nanti kepada penghuni langit kalau majelisnya adalah majelis ilmu dan majelisan. Mudah-mudahan selama kita berada di acara ini kita senantiasa berada dalam naungan para malaikat. Bapak Ibu, sahabat teman-teman semuanya, di kehadiran UPZ permasalahan syariah dalam program kebaikan, program yang ekonomi, masuk infrastruktur, mendorong kebaikan di mana kita berada. Ini dalam rangka pertama ini adalah sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kami ya, dan khususnya permasalahan syariah. Nah, dari bank syariah, boleh nggak yang pernah dengar tentang bank syariah atau pernah tahu? Ya, yang lain nggak? Oke. Kalau yang pernah tahu tentang bank syariah, nah ini boleh angkat tangan? Boleh tahu ada? Yang tahu ini? Atau sebelumnya? Oh, udah tahu ya? Ya, itu yang kondisi kita ya saat ini. Jadi ini dalam rangka kita pertama ini adalah bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan tadi Bank Permata dan khususnya Permata Bank Syariah, karena khusus keunikan Bank Syariah itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Uru itu luar biasa. Salah satunya di undang-undang itu kita bisa di bidang sosial juga sekali.
Jadi kami bisa mengumpulkan dana zakat, kami juga bisa menyalurkan dana zakat dan menyalurkannya kami dari bersama dengan visi dan beberapa lembaga. Dan artinya apa? Ini zakat ini dari mana sih datangnya? Gitu ya. Nah, dana yang kami kelola ini itu berasal dari Bank Permata Syariah. Keuntungan dari sekitar dikatakan 2,5%. Dari karyawan juga ada, dasar Bank Permata. Dan dari mitra-mitra kami, dari nasabah kami juga ada. Jadi semakin besar asetnya Bank Permata Syariah, semakin besar labanya, maka semakin besar kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjasamakan. Nah, maka ini kami mohon bantuan juga dari saudara kami yang ada di sini ya, abang-abang, adik-adik yang ada di sini, saat ini ada di sini. Yuk kita sama-sama ajak masyarakat yang nggak di Bank Syariah, jadi gunakanlah produknya Bank Syariah. Kalau nggak ngajak aja, nggak apa-apa rasulnya. Yang bilang aja, walaupun satu ayat, kalau kita dakwah. Kalau dengan begitu membuat orang dia terlepas dari jerat riba atau dari rekening, dia beralih ke Bank Syariah. Ke Bank Syariah ini dalam rangka kita menegakkan syariat Allah ya. Kita dari Rasulullah SAW. Nah, dengan tergeraknya orang begitu, berarti Bapak sama teman yang ada di sini, insya Allah sudah berdakwah dan insya Allah dapat pahala. Dan kalau seandainya semakin banyak masyarakat Indonesia yang pindah ke Bank Syariah, bisa berbayang ya, betapa banyak kebaikan yang bisa kita sebarkan, yang bisa kita sebarkan seluruh Indonesia ini. Baik. Kemudian kita ini pada ini Bapak Ibu. Jadi kami bersama Inisiatif Zakat Indonesia dan tentunya bersama Yayasan Penukos ya. Mungkin nanti perlu namanya Penukos. Kemudian dengan tahunya kita bisa nanti makin ya. Mudah-mudahan terima kasih mudah-mudahan bermanfaat dan bagi kami mudah-mudahan mendatangkan keberkahan. Suaranya terputus ya. Terputus ya. Dan mungkin demikian dari kami. Terima kasih kepada semuanya, Bapak Ibu yang ada di sini dan juga yang hadir secara online. Terima kasih Pak Haris dan rekan-rekan dari Desa Bandar. Ini para santriwan yang santriwan luar biasa. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan dan Pengasuh Pondok dari Ustadz Halim Ambia MA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala khatimir risalah. Sallallahu alaihi wasallam. washabi akhyar dan takhabi. Salam
dan terima kasih. Bank Permata Syariah berkenan banyak kata tapi semua bapak ibu dari Bank Permata Syariah izin bentuknya. Ini adalah bank yang pertama datang ke pondok survei. Dan Bank Permata Syariah sebetulnya saya sebutkan BUMN semua by phone telepon saya. Surveinya by phone. Kayak investigasi. Saya tolak. Dan kalau mau bantu darah, lihat sendiri apa yang terjadi. Sebab kita mengeluarkan selain proposal untuk berbuat baik, untuk bersahabat, tidak membutuhkan proposal. Ini secara langsung WA yang ada nomor Tuhan saya. Itu masalahnya. Meskipun viral, dia sudah tayang tentang program itu. Dalam dua negeri, kota viral di Eropa, Reuters itu, Anadolu, CNN, NBC. Lalu semua TV di kita masuk ke hitam putih. Nah, dikiranya kita ini dananya gede banget. Lihat orang hanya basic. Ya kita tampil semua media massa. Bahkan sekarang catatan saya sudah ada 34 skripsi, tesis dan disertasi yang menelitikan secara akademik. Ini seksi, apalagi secara berita. Orang lihat seksinya sedang, berdananya gede. Orang bisa skripsi 30 skripsi dari berbagai perguruan tinggi. Ada yang psikologi, bahasa sosiologi. Ya, mana ada mahasiswa bayar di sini. Ada yang disertasi S2, S3, sebuah tesis dari guru BM. Ya, berikan kita yang ada di kita. Tapi menilai akan yang luar biasa. Inspire, jadi menginspirasi. Saya dengar Pak Dodi apa namanya Tasawuf Underground dan mengapa nama yayasannya Yayasan Pak Jatuh Fokus. Jadi nama Tasawuf Underground itu besarnya pertama kali keluar dari Profesor Dr. Aziz Dahlan, besar Tasawuf. Saya waktu pulang lalu ada sebuah penelitian tentang seorang tidak dikenal, tapi kayaknya banyak dikenal bilang karena beliau masuk ke kolom jembatan ada di preman pasar tujuan dan keren banget apa yang dilakukan. Ini yang namanya Tasawuf Underground. Nah, dan tidak tahu kenapa, tapi dampak bagi manusia luar biasa. Nilai kemanusiaan. Situ saya kemudian 2012 membuat apa yang disebut sebagai Tasawuf Underground di media massa, di media sosial. Facebook awal dari siapa berani itu macam reaksi orang belajar tasawuf secara underground di dunia maya. Dia bisa belajar baca di dapur, kamar, di mobil, membaca kalimat-kalimat hikmah yang menunjukkan
Saya hanya posting begitu, pernah jam 1 malam. Orang telepon mau bunuh diri, gak jadi. Gara-gara baca quote Al-Hikam saya bakal. Ya akhirnya, saya perlu bikin pengajiannya. Saya bikin acara keren dalam bahasa Inggris. Sufi after hours. Kalau di barat, after hours itu enggak, minum. Tapi kita mau ngobrol perkara iman. Kafe-kafe. Nah, 2012. Panggil Prof. Dan kita sharing. Lalu saya nggak merasa puas. Karena bicara agama masih melangit. Tidak down to earth. Tidak membumi. Dan rasakan. Islam tidak hadir di kolom jembatan. Islam tidak hadir di pasar. Islam tidak hadir dalam kehidupan nyata. Yang lebih dekat. Saya waktu itu ngobrol sama Pak orang perempatan dia anak pang, anak jalanan lagi ngopi. Saya deketin. Saya masih bisa ngajar di Tarbiyah Dui. Saya deketin, bro, boleh nggak ikut topik? Saya Alim, saya nggak kenalkan diri sebagai ustaz. Kita saya lalu pesantren. Saya filsafat sekolah saya Malaysia. Ini saya punya ide. Gimana kalau misalnya kita bikin ngobrol karena banyak sekali cita-cita menarik dari kalian bisa ada proyeknya saya tertarik untuk bikin tulisan nyata dari acara. Saya dia mau bertujuh boleh Pak, tapi dia karena saya dulu saya bermobil langsung bawa kelasan di kelas 4 hari 3 hari mana ada anak dan terus biji saya pakai ilmu ajar serat jiwa tidak tinggi tapi saya lebat ada tangan Tuhan sebab yang tak beda tapi harus ajar saya mungkin juga bau ular meter saya tes dari 15 tadi paling hanya 5 yang bisa Al-Fatihah yang saya
bukan saya. Ini pertobatan mereka naik saya. Ada kita anak kita sesuai. Perbuatan kita sesuai. Baru salam air, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saya dengar. Bosan. Jawab salam apa? Jawab salam. Gampang banget kan? Apa kerja itu di masjid kampung Nabasari yang berarti wajib. Nanti saya jawab salam ini. Tapi kita terlalu waktu kita sholat. Saya pikir kalau dijelaskan terlalu tasawuf dan tasawuf ada susah. Ternyata urusan rasa yang rasa tidak gunakan logika. Saya jelaskan bagaimana itu salah buat kami, buat malaikat, buat orang-orang dimensi alam. Pantas. Saya ada, Ustaz. Pakai saya ada, Ustaz. Kita itu tadi berbisik pada bumi, terdengar hingga ke langit. Rasa dan rasa sampai. Lalu apa? Mustahil dijelaskan dengan emosi. Apa yang saya bisa katakan ada dalam kitab Bahjatul Qudus. Saya jelaskan. Biar sholat itu kayak raja. Biar rasa jiwa beragam itu lagi menghadap Allah. Menghadap zat yang maha dekat dengan bahasa asing. Orang Jawa, orang Sunda. Sholat bahasa apa jadinya kalau kita tidak memahami makna dari kita baca berbeda. Saya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kau dan di situ domirnya motornya ya, orang kedua dunia terus rasakan Rasulullah Tuhan. Saya ketemu bahasa ya tambah kan habis bro mana bahasa susah. Jadi kasih awal ini kemudian saya harus tapi berjalan baru 9 bulan saya kedatangan RT RW yang komplain gara-gara kamu datang. Mereka risih dengan hadirnya anak panah jalan rumah saya yang aduh ada curhat anak pang itu muka aja serem banyak pang hatinya pink udah jatuh cinta udah patah hati kalau udah patah hati lagu pangnya hilang lagunya dangdut udah hilang kalau ada pang ya nyanyi lagu dangdut sudah yang curhat begini banyak tidak menjadikan rumah saya sebagai persinyahan. Saya mulai masuk ke pasar kalau semakin banyak karena mereka dari mulut bercerita tentang saya. Lalu apa? Ya, dengan stres. Coba bilang dia karena apa? Berhenti. Tapi apa? Jangan tidak mau menjadi adalah Pak Wahyu. Yang pertobatannya, hijrahnya kelihatan banyak orang. Ada nih, tapi yang pengajian di kolom jembatan sediakan makan, ada program makan. Kita sudah tahu menghajikan, umrahkan anak-anak. Ada satu nih, oleh Dato, hintai aja, suruh haji nggak mau, mau dihintai di pojokan kolom. Saya biarin, ada yang nyaksikan itu mau dibayar nanti keluar waktu haji. Begitu dia pada hati. Begitu dia patah hati, nyariin saya. Kalau saya angkut anak-anak apa tebal,
masuk di kantor saya. Kantor saya menjadi tempat base camp pertama. Pertama 2 tahun dulu di sana dulu. Tapi akhirnya menjadi kesenian mereka layaknya santri pondok. Saya sudah mulai awal ajaran kita ajar masuk anak jalanan, anak pondok. Kalau kita tahu cara lambat laun akhirnya apa? Ruko sewa saya di itu pun sama mengusir kita. Akan selalu ada Abu Jahal dan Abu Lahab mengiringi kita. Dibilang ya, anak-anak habis pengajian, habis kisah, kita katanya mengganggu. Padahal itu kawasan percetakan. Suara mesin toko, mesin gas steamer itu lebih keras. Berapa dB bisa merusak KWH listrik. Tapi dia nggak komplain. Yang komplain musik yang komplain. Katanya mengganggu. Padahal yang komplain seniman yang biasa mengganggu. Saya ajarin di universitas Ustaz karena komplain sudah terlalu di ruangan sempit kita makan itu dan disediakan wifi siapa laptop dan perpustakaan oleh sepupu saya 1.500 sampai berapa nama dikenalkan karena Abu Jahal dan Abu Lahab itu dengan segala cara yang kita alami pada kita nyarilah 2 tahun yang lalu kita nyari ruko yang agak lega biar menampung dengan program yang lebih besar. Alhamdulillah per hari ini kita sudah ada bisnis konvensional, sudah kafe, kita ada bisnis besar, lagi sama membuat stay mobil, anak-anak bisa ngaji bu. Anak-anak bank ini semua ini bagus nih kalau dia dari segi percayaan, potensi masalah semua persyaratan untuk menjadi orang kaya pada anak bank dan jalan itu ada semua. Orang kaya itu alas masa pokoknya yang hati-hati jalan-jalan terus tapi dia tidak menjalankan rukunnya. Orang kaya. Syaratnya doang banyak. Semoga menjadi inspirasi juga ketika Bank Permata Syariah sebagai bank yang pertama datang ke Ramadan dan ikut pada program pemberdayaan ekonomi anak-anak. Kita mempunyai program yang disebut pengenalan peta jalan pulang kepada Allah dan jalan pulang kepada Allah. Dan pulang kepada Allah dengan pemberdayaan rohani, pemberdayaan yang diperbaiki rohnya. Dan kita kenalkan rohani. Rohnya apa? Dikenali rohnya melalui apa? Melalui kita menggunakan zikir yang jahat dan roh, sehingga mereka merasakan secara sensasional lahir dan batin bagaimana nikmatnya zikir, nikmatnya sholat, fly tanpa delay. Inilah beda, bukan sholat biasa. 10 tahun, 15 tahun jauh dari Tuhan ada di jalanan, masih dengan say hello doang. Maka mengenalkannya dengan speed yang lebih cepat, yang lebih kuat, dengan gratis. Yang kedua dengan hidroterapi. Kita mandiin semua, nggak hanya belajar kita berguru malam fikih gitu, praktek fikih. Jarang mandi, kita celupin dulu. Dulu kita ini sering sewa guest house, hotel dan villa hanya untuk menampung anak-anak yang baru. Kita tidak harus mandiin mereka. Dulu pensi
narkoba dan psikotropika salah satu. Karena saya bertoriko, saya gunakan pendekatan tasawuf bertoriko untuk terapi. Yang kedua, program pengenalan peta jalan pulang kepada mereka ini ada yang nggak mengaku sebagai ada dia lahir kan anak baik-baik, udah pulang atau dajal, sekujur tubuhnya ditato semuanya, diem aja dia nggak salah, apalagi dia rame, bertato, diem saja, dia salah, apalagi dia rame, jalan salah, maka untuk mengembalikan jalan pulang yang sesungguhnya secara sosial, dia harus diberdayakan secara ekonomi dan sosial. Anak jalanan nggak bisa jadi karyawan, mau jadi bos, maka dilatih wirausaha. Wirausaha. Karena semuanya tidak semuanya bisa jadi barista. Ya, saya melarang semua program kuota sebelum masuk barista ya, seperti pelatihan yang model formal. Soalnya 20 orang anak pang semua latihan barista. Yang mau semua tidak ada yang bisa nukar, bisa grafis, ahli tato kita alihkan, kita ajari bisa grafis. Ini ahlinya yang bikin interior sekeren ini ahli tato, yang tadinya nato dari nyukir, dari belum. Lalu semua juga bisa karena beragam, kelihatannya aja dia mencari nafkahnya pakai musik, tapi yang tepuk tangan fales nggak ada. Maka tidak bisa semua program kita panggil kelas guru musik, nggak bisa. Misalnya ini karena dia biasa namanya biasa orasi, dia bisa semuanya. Ini kafe, ini laundry, banyak bersih, udah laundry. Ini yang suka pengen punya mobil, ya sudah bisa jadi dia tahu punya mobil, belajar di mobil. Prakteknya begitu. Jadi lambat laun ini memancing anak jalanan karena di Facebook, di media sosial saya posting program ini. Maka saya pikir akunnya lebih besar atau besar di sini. Berapa kali kita viral? Kita bikin upacara bendera. Pangnya itu kan pakai makanan. Dia maunya mengidolakan pahlawan-pahlawan pang aja di Inggris. Dia nggak tahu kalau peristiwa 10 November peristiwa yang dahsyat yang dunia itu masing-masing hari itu pang, itu negara pang. Dia Ahmad Dahlan itu pang karena berani melawan penjajah. Tahunya musik. Kita kembali kepada masing-masing. Lalu kita juga ajarkan agar mereka itu bisa melakukan sekolah. Per hari ini, alhamdulillah, dari program paket A, paket B, paket C, ada 3 anak pang yang kuliah. Ini harus dibantu diisi. Karena walaupun kita punya laundry kilauan, punya itu enggak pun bisa ngasih makan 30 orang tiap hari. Kalau Anda punya uang 2M, enggak mungkin bisa ngasih makan 22 orang. Ini program. Saya berharap dari pihak isi, dari pihak Bank Permata Syariah bisa membantu kami. Apalagi per hari ini ada 84 anak panggilan jalanan yang sudah mendaftar kita menjadi sana. Tapi kita tak mungkin sehingga kita buka atau pertamanya isi dan Bank Permata Syariah, saya pikir selesai untuk urusan 1.200 meter. Amin.
Tapi kecil, dulu itu 80.000 per meter, cuma 250 juta. Ya, nanti kita bisa obrolin. Ini sebagai curhat isi program dengan yayasan Bahja agar ini menjadi jiwa-jiwa yang bahagia. Karena Bahja ini sebetulnya Indonesia dalam bahasa Indonesia itu bahagia. Bahasa Bahja. Slang Arab zaman datang kemarin Bahja. Pelajaran kosakata saja. Semoga pada tempatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau salah ada. Terima kasih atas sebesar-besarnya atas doa dan dukungan dalam direksi Bank Permata Syariah dan direksi dari Inisiatif Jakarta Indonesia Easy. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ceritanya menginspirasi sekali Ustadz Halim ya. Dan rasanya Fitri mau join justru di sana ini. Karena beberapa kali terkendala sinyal suara yang di saat kita lagi menikmati cerita kisah nyata, true story-nya dari Ustadz Halim, tiba-tiba turun suaranya. Jadi Fitri ngerasa, aduh, ini asik banget kalau kita bisa kumpul bersama di sana. Tentunya sekali lagi terima kasih Ustadz atas sambutan dan tadi inspirasinya dari Ustadz Halim Ambia MA selaku Ketua Yayasan dan Pengasuh Pondok. Kini alhamdulillah kita akan masuk pada inti acara, yakni seremoni program penyaluran bantuan Yayasan Bahjatun Nufus Pondok Tasawuf Underground UPZTK Permata Bank Syariah bersama Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Dan dengan itu kami mengundang kembali Bapak Herwin Bustaman selaku Direktur Unit Usaha Syariah Permata Bank untuk dapat meresmikan tentunya Pak ya, walau kita di ruang online insya Allah kita akan sama-sama bisa merasakan, Pak Herwin juga bisa merasakan berada di rasanya di ruang offline di sana. Karena itu Fitri mengundang Pak Herwin Bustaman untuk dapat bisa meresmikan, serta untuk di ruang offline-nya kami mengundang untuk Ustadz Habibullah selaku Ketua UPZDK Permata Bank Syariah dengan segenap jajaran pengurus UPZDK Permata Bank Syariah yang hadir di sana dapat maju ke atas panggung untuk bisa melanjutkan memberikan simbolisasi kepada Ustadz Halim Ambia MA selaku Ketua Yayasan dan Pengasuh Pondok. Mari kita lihat teman-teman yang ada di ruang offline di sana, silakan. Ya, teman-teman dokumentasi perwakilan dari teman-teman media massa juga bisa mengambil posisi ya untuk kita bisa menyaksikan bagaimana simbolisasi ini yang diberikan untuk program penyaluran bantuan Yayasan Bahjatun Nufus Pondok Tasawuf Underground. Oke, sudah ada Ustadz Habib sama-sama kita lihat di sana, lalu ada Pak Hadi Wijaya, dan kita mengundang juga Ustadz Halim untuk bisa bergabung, Ustadz. Baik, tampaknya sudah siap ya di sana, dan kami dengan hormat mengundang kembali ini tamu kehormatan kami Bapak Herwin Bustaman selaku Direktur Unit Usaha Syariah Permata Bank untuk dapat meresmikan dari program bantuan untuk
simbolisasi ini ya, program penyaluran bantuan Yayasan Bahjatun Nufus Pondok Tasawuf Underground. Kepada Bapak Herwin kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Mungkin langsung aja diwakili oleh Ustadz Habib ya. Terima kasih. Silakan Ustadz. Kita bisa mendengarkan suaranya di sana. Oke, terima kasih. Ini dengan ini dari UPZ Desa Permata Syariah ini memberikan sedikit pengumuman yang untuk teman-teman di sini. Mudah-mudahan ini perlu bisa tahun depan sudah nggak perlu diberikan lagi. Kemudian juga ini ada beberapa simbolis saja untuk tempat ibadah dari teman-teman juga. Nanti insya Allah kami upayakan untuk ada modal tambahan dan modal usaha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama ini tanya ya. Mari ucapkan bersama-sama Alhamdulillah Barakallah dengan seremoni program penyaluran bantuan Yayasan Bahjatun Nufus Pondok Tasawuf Underground UPZ Permata Bank Syariah bersama Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia dapat terlaksana. Mohon doanya semoga dapat bermanfaat untuk para penerima manfaat yang ada di sana, dan doa selalu kami panjatkan semoga dimudahkan dan berkah untuk UPZDK Permata Bank Syariah. Dan tentunya kita bisa terus bersinergi dengan program-program Lesnes Easy lainnya. Amin amin ya robbal alamin. Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia bersama UPZDK Permata Bank Syariah kembali bersinergi dalam program bantuan Yayasan Bahjatun Nufus Pondok Tasawuf Underground ini. Program ini tentunya merupakan program dakwah dan pembinaan mustahik serta bantuan kebutuhan operasional. IZI dan UPZDK Permata Bank Syariah bersilaturahmi hari ini serta bisa memberikan inspirasi kepada para penerima manfaatnya. Berbicara inspirasi, kini kita akan mendengarkan berbagi inspirasi dari Kepala Bidang Perencanaan dan Kerjasama UPZDK Permata Bank Syariah oleh Bapak Hadi Wijaya. Kita berikan sambutan yang meriah untuk beliau. Silakan Pak. Ya, tes, yakin bisa? Sekali lagi, saya coba ya. Tasawuf Underground. Yakin bisa, yakin bisa, insya Allah. Masya Allah, tangan dong, buat kita semua. Tadi dapat tugas ini berat dan besar sekali buat saya. Kalau tadi di dalam sesi untuk nggak dalam sesi motivasi, karena kalau lihat dari teman-teman di sini sepertinya saya yang paling butuh motivasi. Ya. Kenapa? Gitu ya. Kalau kita jalannya mungkin biasa-biasa aja. Ya teman-teman, begitu banyak pengalaman yang luar biasa sejauh ini ya. Tadi ada narkoba dan lain-lain, sudah itu hijrah. Itu kan perjalanan yang luar biasa, butuh komitmen, butuh kesungguhan hati yang luar biasa. Ya, jadi ini sekali lagi terutama buat kita semua ya. Jadi hari ini kita berbagi inspirasi buat teman-teman semua. Tadi
Ustadz udah sampaikan, nama saya Adi Wijaya, MC sudah sampaikan. Dan Ustadz kasih bocoran anak saya banyak. Ya. Nah, saya punya ada hadiah nih. Kan tadi dibilang anaknya banyak, ya. Boleh ada yang bisa jawab anaknya berapa? Boleh angkat tangan? Nah, nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, silakan. Ya, 3, salah. Kurang banyak. Berapa? Berapa? 7. Masya Allah, anaknya berapa? Bintang. Kemudian buat bintang. Dapat hadiah nih. Sebentar, dikasih tahu atau enggak? Enggak, itu bang aja ya. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan lagi buat bintang. Jadi, oh benar ya. Oh benar. Hari ini 7 ya. Jadi alhamdulillah anaknya 7, istrinya ada di sana. Ya alhamdulillah 1. Baik, kita kasih ini biar yang sebelah-sebelahnya juga semakin semangat ya. Kita ada kasih senggolan sedikit buat teman-temannya ya. Kalau saya bilang 1, ya 1, tepuk pundak sebelah kanan katakan, woi, ya. Biar tadi ada yang ngantuk, tadi ada yang husu banget ya, ada yang husu gitu ya. Biar semangat, jadi semangat ya. Tes dulu ya. 1. Ya, ayo bagaimana? Tes lagi. 1. Tolong jangan cuma full tenaga ya. Ini yang sebelah sana juga boleh loh. Woi gitu ya. Yang penting biar semangat saya. Pakai tangan kanan ke sebelah kanan. Setuju ya? Tes lagi. 1. Kalau 2 kali berarti 2 kali. 1. Nah, itu jurus pertama. Ada jurus kedua ya supaya teman-teman kita makin fokus. Pakai jurus kedua namanya konsep 2. Tangannya begini, tangan kiri ke sebelah kiri ya. Terus colek dagu temannya katakan iya. Ya, kalau yang bukan mahram nggak boleh ya, yang bukan mahram ya. Selamat, sama jenis saja ya. Kita tes dulu. 2. Ada suaranya. Ada suaranya. 2. Kalau 2 kali lagi 2 kali. 2. Waduh, ada yang batuk ya. Iya. Kalau tes lagi 1. Woi. 2. Oke, baik. Ya, terima kasih teman-teman semua ya. Jadi Oke, nggak apa ya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Ya, boleh diklik saja, dibantu. Jadi tadi udah ada perkenalan, nama saya Adi Wijaya. Saya statusnya sebagai bangsawan. Ya, ini bukan sombong, bukan nyombong. Bangsawan itu bangsa karyawan. Bangsa karyawan. Ya, jadi Adi Wijaya. Nah, ini saya seorang bankers itu orang yang kerja di bank syariah saat ini, juga sebagai coach juga katanya gitu ya. Coach itu trainer ya. Ada Fatih Consulting ya, pelatihan juga, kemudian ada beberapa hal yang melingkupi kegiatan saya, termasuk juga untuk udah nyiptain buku juga alhamdulillah. Ya, terutama untuk kita mudah-mudahan yang bisa dilakukan ini teman-teman ini bukan hal yang nggak mungkin ya. Jadi banyak pengalaman di jalanan mungkin ya, hal-hal yang mungkin bermanfaat bisa di-share ke orang lain, itu bisa jadi buku ya, bisa jadi buku. Saya juga dulu berpikir wah bikin buku itu susah banget, 6 bulan setahun pernah nggak selesai ya, tapi ketemu orang yang tepat, dikasih metode yang tepat kayak sekarang bisa ya, insya Allah itu bisa jadi. Dan alhamdulillah itu dalam 1-2 bulan sudah selesai. Ya, jadi Ustadz bisa saja dorong teman-teman ini dengan pengalaman yang unik banyak itu bisa bikin buku. Insya Allah ya. Amin. Amin. Baik, saya mau berbagi cerita aja ya. Kalau motivasi, saya pikir teman-teman tadi sudah lebih hebat. Ya. Nah, teman-teman saya mau tanya. Kalau pertama kali dengar cerita mengenai Lampung, ingatnya apa? Pisang. Pisang. Apa lagi? Kopi. Oh, dia apa tadi? Ada yang sebut apa tadi? Gajah. Betul. Oh, ada tulisannya. Teman-teman yang buat baca tulisannya. Ada tulisan. Judulnya Rantai Gajah. Ini saya mau cerita buat teman-teman semua dan menginspirasi. Jadi gini, teman-teman tahu nggak?
gimana cara pawang-pawang gajah itu ya dia menaklukkan gajah-gajah di Waikambas, ya. Jadi caranya nih, pawang-pawang itu udah mentargetkan gajah-gajah yang ada di hutan, ya dia akan membidik beberapa gajah, ya misalnya 5, 10 ya, itu akan ditembak, ya, pingsan dong, ditembak, bius, pingsan. Habis ditembak, kaki sang gajah itu dikasih rantainya rantai yang besar, rantai kapal, ya. Kenapa? Supaya gajahnya nggak lari. Nah, habis dirantai nih, teman-teman, apa reaksi pertama sang gajah adalah dia bangun, dia marah, gitu kan, dia berusaha kabur. Ya, karena rantainya tadi udah diikat ke pohon yang besar, waktu dia bangun, dia jatuh. Ya, dia marah, dia bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Demikian seterusnya. Nah, capek. Betul. Ya, habis capek, apa yang dilakukan sama sang pawang, dia disiapin makanan di depan tangannya. Jadi kasih makanan. Ya, jadi sang gajah pun habis capek makan. Begitu makan, tenaganya balik lagi, dia berusaha bangkit lagi, mau kabur lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, ya, mau lari, jatuh lagi. Itu yang terjadi terus-menerus dalam waktu 2 minggu. Nah, ini yang unik. Jadi setelah 2 minggu nih teman-teman, setelah 2 minggu apa yang terjadi? Sang pawang mencopot rantai sang gajah, diganti sama tali rafia. Ya, diganti sama tali rafia. Pertanyaannya, gajahnya kabur nggak? Enggak. Kenapa? Masih sakit. Apa? Nggak sakit. Karena nggak sakit. Apa lagi? Ya. Jadi nggak salah ya, tapi apa yang terjadi? Ya, tadi sang gajah udah melihat rantainya itu udah nggak ada di kaki sang gajah, itu udah berpindah di kepala sang. Nah, udah ada di hati sang gajah. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ngapain saya capek-capek? Ngapain saya harus lari? Pertama saya lari jatuh sakit, benar ya? Saya lari coba kabur sakit lagi, ya. Begitu dicapek, terus saya tidak makan untuk ngapain saya harus capek? Jadi rantai sang gajah udah berpindah ke kepala sang gajah, pemikiran ini maksudnya pemikiran sang gajah sama ke hati sang gajah. Ya, nggak usah ribet-ribet, nggak usah capek-capek, udah dapat makanan, udah semuanya semua kasih. Nah, hikmahnya apa? Teman-teman di sini yang sering kita lupa, rantai sang gajah itu seringkali hadir di kepala kita, seringkali hadir di hati kita. Dalam bentuk apa? Rasa takut. Kalau bahasa Sundanya itu insecure. Ya, rasa cemas, rasa nggak nyaman. Ya, kayak teman-teman ini kan sekarang pengalamannya luar biasa. Ya, orang-orang yang udah pengalaman biasa, saya bakal kucingin sama orang-orang dan itu tidak Ustaz tadi ceritakan mereka. Saya nggak bakal berhasil, saya nggak bakal sukses. Kenapa? Orang melihat saya kayak begini. Orang melihat saya dengan sebelah mata, ya, betul gitu? Ya, orang nggak yakin saya bisa kerja bagus, saya bisa sungguh-sungguh, saya bisa kerja ikhlas. Itu yang dihadapi. Nah, itu bukan hanya di teman-teman, di kita ini orang-orang ya, di orang-orang umum itu seringkali timbul pada saat misalnya kita dapat target luar biasa. Ya, kita harus kejar. Nggak bisa nih, kondisinya lagi pandemi. Ya, segala macam bisnis lagi ambruk, kok kita kasih target luar biasa tinggi. Nggak bisa. Jadi semuanya adalah kata-kata nggak bisa. Itu ada di kepala kita, ada di hati. Ya. Nah, yang mau disampaikan di mana? Kalau kita udah nemuin, ya rantai gajah tadi di hati kita, di kepala kita, kita harus putus. Kita harus putus rantai ini, kita harus buang jauh-jauh dari pikiran kita, dari hati kita. Kenapa? Yakin ada hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, cukuplah Allah sebaik-baiknya pelindung ya buat kita. Allah yang nolong kita. Cukup pada Allah. Begitu ada niat yang luar biasa, ya kita yakin Allah akan bantu. Ini yang terjadi sekarang. Ya, ikhtiarnya sudah, niatnya sudah, tinggal tawakal. Ya. Pada saat tawakal, Allah kasih jalan buat kita. Jadi orang-orang sukses. Insya Allah dari wajah-wajahnya nih calon orang-orang sukses. Amin. Ya, yang aminnya kencang, saya dapat lagi coklat. Amin. Namanya kencang yang mana? Amin. Boleh. Boleh maju ke depan, ya. Dua orang sama yang depan nih. Pas. Silakan. Silakan.
kalau majunya lama, saya kasih orang lain. Tepuk tangan dong buat Masnya. Jangan lupa di belakang kalau 15.000. Jualan saya dari beli 11.000 dapat cuan paling lumayan ya. Ya, jadi yang mau disampaikan adalah teman-teman nih kita putusin tadi rantai gajah yang ada di kita di hati kita untuk bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa jadi lebih baik. Yakin ya, tadi yakin bisa, pasti bisa, tawakalnya insya Allah bisa. Ya, karena udah motivasi udah kuat, ikhtiarnya udah maksimal, tawakalnya yang terbaik. Dan Allah akan kasih tuh ya jalan yang namun miracle, apa tuh miracle bahasa Sunda? Ya mukjizat yang luar biasa yang nggak pernah kita duga-duga. Ya kayak tadi, kalau mikirin anak 7, ya kalau hitung-hitungan, mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau hitung-hitungan di atas kertas nggak masuk, nggak ketemu, gitu saja. Nggak masuk, ya. Yang kuliah 2, 1 SMA, 1 SMP, 2 SD, 1 TK. Wah, lengkap ya semua diborong. Kalau hitungan di atas kertas nggak ketemu. Tapi Allah punya jalan rezeki buat kita masing-masing. Itu yang saya yakini, yang saya sadari, yang jadi insya Allah jadi problem buat kita nih untuk bisa yuk do the best, Allah will do the rest. Setuju teman-teman? Setuju. Kalau setuju bilangnya sepakat. Setuju? Sepakat? Tes dulu. 1, 1. 2. Yang sebelah sana juga dong. 1, 1. 2. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi itu cerita mengenai rantai gajah, insya Allah menambah inspirasi buat kita. Sedikit lagi. Oke. Nah, pertanyaan di sini kita udah bersyukur semua belum? Gitu ya. Udah bersyukur semua belum nih? Udah belum? Coba angkat tangan kanannya. Ya. Pegang kepalanya. Rambutku, kata rambutku. Masya Allah. Kau begitu indah. Kau membuatku tampak lebih ganteng. Membuat lebih cantik. Yang membuat, ya. Insya Allah aku akan semakin bersyukur denganmu. Kupingku. Masya Allah. Denganmu. Aku bisa mendengar. Kebaikan. Menghindari keburukan. Insya Allah. Aku semakin bersyukur. Mohon maaf ya. Pegang hidung, lubang hidungnya. Nah ya. Lubang hidungku. Masya Allah. Denganmu. Aku bisa bernafas. Aku bisa mencium aroma yang segar. Aku semakin bersyukur karenanya. Oke, diangkat tangannya. Oke, sorry. Oke, bisa. Terakhir kita mau tampilkan sebuah. Ini sedikit saja. Jadi, oke. Nah ini saya ambil di Google ya. Beberapa teman-teman dari kita yang sudah berhijrah ya, teman-teman pasti tahu ya, mungkin tahu ya. Ada Yuda yang udah 8 tahun nggak pulang gitu ya, usia 20 dia sadar kenapa karena temannya meninggal ya, apa dosa sembako. Mbak Iska juga itu rumah ya. Nah, yang paling ini adalah mungkin Nasroni Production ini di daerah Solo, Jawa Tengah ya. Itu karena salah pergaulan. Ya salah pergaulan, dia waktu SD udah ditato, gitu kan, yang ada di Jawa Tengah sama boba. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih jalan. Waktu itu nelfon ibu, dia pengen pulang. Ibunya bilang, nah, kamu boleh pulang, tapi sholatnya ngajinya diterima sama Allah. Ya itu jadi jalan buat Roni. Akhirnya jadi ustadz. Dia ngajak teman-teman PAN nih, nongkrong, nggak ngajak sholat, nongkrong aja di masjid. Begitu masuk aja, dia ke masjid, teman-temannya ngeliatin. Lama-lama yang ikut. Makanya kita mau silakan, ya yaitu kebaikan dan kebaikan. Ya pada saat kita melakukan kebaikan itu adalah satu bentuk kebahagiaan, itu jalannya Allah kasih buat kita berbagi kebahagiaan. Insya Allah ya, amin. Oke. Kita skip saja. Nah, ini saya kasih film pendek ya buat kita semua. Kalau kita benar-benar bersyukur apa yang kita jalani saat ini ya,
perjalanan yang penuh dengan apa istilahnya, duri ya, narkoba dan lain-lain ya, tato dan lain-lain ya, kita harus bersyukur, kok ini jalan saya kok begini banget ya. Nah, kita bisa merefleksi melalui tayangan berikut ini. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the line is the first come down. People are coming, they're freaking out. They're like, yeah, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and think, I can't do this, I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs. What I've seen in life are just a couple of key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold one's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long the storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned about life. Being patient in life, I tell you, it's the hardest thing. I realize I may not have hands to hold my wife's hand. When the time comes, I'll be able to hold her heart. Hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation. Tepuk tangan buat video kita. Mohon maaf jika ya supaya nggak kepanjangan. Intinya teman-teman lihat ya. Saya yakin kita akan lebih beruntung ya dari titik ya. Yang lahir udah nggak ada tangan, nggak ada kaki. Kita alhamdulillah masih lengkap, kasih tangan, kasih kaki, kasih kemampuan aktivitas seperti biasa. Ya memang challenge-nya luar biasa, tantangannya luar biasa. Ya mungkin penerimaan di masyarakat mungkin rendah, tapi insya Allah pada saat hati ini dan juga ya berjalan kebaikan ditambah dengan ikhtiar yang maksimal, tawakal yang terbaik, insya Allah kasih. Setuju? Setuju. Nah, tadi lupa setuju, jawabnya Sepakat. setuju? Sepakat. Sepakat? Setuju. Satu. Dua. Ya, dan terakhir saya mau sampaikan teman-teman ada 3 hal. Yang pertama ini waktunya tepat. Yang waktunya tepat alhamdulillah sangat luar biasa. Ya, amin. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah insya Allah bersama saya tepat ada Vicky, tentu saja
kita semua. Satu lagi siapa yang mau? Masya Allah, Pak Hadi Wijaya dari memberikan inspirasi selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Kerjasama UPZDK Permata Bank Syariah. Coba Fitri mau sedikit cicatnya sama Abah Hadi nih karena seru banget tadi ya. Yang dibagi itu apa sih? Kalau Fitri biasanya menyebutnya dengan teman-teman Abah Hadi. Abah Hadi apa tadi yang dikasih di sana Pak Abah Hadi? Baik, Fitri bisa mendengar suara Abah Hadi? Ya. Oh itu kesini. Ya, assalamualaikum Mbak Fitri. Waalaikumsalam Abah Hadi, Masya Allah seru banget sih tadi di sana berbagi inspirasinya. Itu apa sih yang tadi dikasih Abah Hadi? Ini nggak dapet nih kita yang di kantor Abah Hadi. Oh, nggak pernah kedengeran tadi ya? Ya, jadi ini sebenarnya ada cerita sedikit. Saya sebenarnya hampir nggak jadi datang ke sini Mbak Fitri ya. Karena semalam ternyata sakit luar biasa perut, saya nggak bisa tidur sampai subuh gitu ya. Sampai tadi sekitar jam 6, saya pikir wah, saya pakai WA Mas Indra. Benar Mas Indra, saya perutnya nggak mengizinkan saya untuk hadir. Tapi saya berdoa ya, saya akan berbagi sedikit ilmu yang saya punya, ya pengalaman yang saya punya, saya akan berbagi sama saya bisa kuat. Alhamdulillah, terima kasih sehat, kasih waktu buat saya ketemu. Ya, kasih. Iya, wah ini ketutup nih kayaknya kameramen di sana. Boleh di ini dong, kita mau lihat Abah Hadi di sana. Ketutup nih tampaknya kameramen. Baik, sekali lagi intinya kami berterima kasih untuk Bapak Hadi Wijaya atau biasa yang kita memanggilnya Abah Hadi selaku dari Kepala Bidang Perencanaan dan Kerjasama UPZDK Permata Bank Syariah. Sekali lagi kita boleh yuk kita berikan tepuk tangannya yang meriah buat Abah Hadi. Baik, Fitri melalui virtual saja, alhamdulillah tampaknya rasa semangat, rasa fire-nya terasa sekali di sana ya. Sampai kita juga merasakan di sini walaupun mungkin beberapa kali turun naik volumenya, tapi insya Allah tidak mengurangi dari esensi yang disampaikan oleh Abah Hadi berbagi inspirasinya tadi. Dan mengingat kita tadi diawali dengan tilawah, tentunya kita akan melengkapi acara ini dengan rasa syukur yang akan kita berdoa bersama-sama oleh, ini juga spesial, kita akan berdoa bersama-sama dan doanya ini dibantu, dibimbing oleh Bintang, salah satu santri dari Underground. Silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan nafi'in wa ibadah majidah. Ya Rabbana alhamdu kamil bagi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa akhir hisab. Allahumma hawwin 'alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min hamil husn wa na'udzubika min ajzi wa qasd wa na'udzubika min al-jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati wa qahri rijal. Ya man la yusbiru sam'un sam'in, ya man la yuqidul masaid, ya man la yakbaru bil hal mahin. Adibna budafika wa halawata rahmatik, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sala illa ma ja'altahu sala
وأنت تزداد لنا جميعا أسهلا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak untuk Saudara Bintang, salah satu santri dari underground di sana. Dan tanpa terasa ini para undangan yang kami hormati, alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah terlaksana. Tentunya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya untuk Bapak Dedi Venalosa selaku Direktur Edukasi dan Kemitraan Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia dan Bapak Herwin Bustaman selaku Direktur Unit Usaha Syariah Permata Bank Syariah karena telah membersamai kami sampai akhir acara. Begitupun tentu kami ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh peserta dan undangan acara. Dari Kedah ke Pekansari, beli buah di Kota Tinggi. Selesai acara hari ini, semoga dapat berjumpa kembali. Zakat memudahkan semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh pengisi acara dan para undangan yang membersamai kami sampai akhir acara. Saya Fitri Fauzia sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia pamit undur diri dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Herwin. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Dedi, Pak Herwin. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih untuk yang Pak di Dian, lokasi ya terima kasih Mbak semuanya. Dian, Mas Ari, Pak Adi. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Pak Fitri, Hadi, Pak Ustaz Dedi. Hadi. Assalamualaikum Ya, Mbak Fitri. Waalaikumsalam. ya Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.